kelas 12 IPS 2. Dan kali ini saya akan membuat sebuah tugas dari pelajaran akidah akhlak yang guru pemakamnya yaitu Ustadz atau Pak Turmuzi, Sarjana Filsafat Islam. Dan kali ini kita akan mengerjakan sebuah podcast yang bermateri tentang menghindari akhlak tercela. Nah, saya sedikit ingin menjelaskan tentang akhlak. Yaitu akhlak merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan atau akhlak seseorang dibedakan menjadi dua, yaitu ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, dan materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang akhlak tercela. Nah, akhlak tercela itu adalah akhlak yang membawa kerugian bagi pelaku dan orang lain. Di antara akhlak tercela yang akan kita bahas pada materi ini adalah nifaq dan ikhlas hati. Kedua akhlak tercela ini sangat merugikan sekaligus mendatangkan kehancuran semata. Nah, dan kali ini saya akan membahas materi ini tidak sendiri. Adapun bintang tamunya akan kita datangkan ada dua, yaitu dari Nur Abdillah dan Anton Firmansyah. Monggo untuk Anton dan Dila. Oh ya, siang. Siang mas. Beda materi ya. Ya. Oke. Nah, kali ini kita ingin membahas tentang dua orang ini tentang menghindari akhlak tercela. Nah, oke. Saya sedikit akan bertanya kepada Nur Abdillah yang akan menjelaskan tentang nifaq. Oke. Apa yang Anda tahu tentang nifaq? Nifaq itu disebut juga dengan munafik ya. Jadi munafik itu adalah suatu perbuatan tercela. Nah, seseorang selalu menampakkan kebaikan serta menyembunyikan kejahatannya. Kayak gimana ya? Misalnya seorang itu suka ibadah, suka sholat, baca Al-Quran, gimana, tapi hatinya itu busuk. Kayak gitu. Kenapa sih hatinya busuk? Karena dia tuh ingin dipuji gitu. Nah, mungkin cuma gitu. Kalau bahaya dari orang munafik itu salah satunya gimana? Bahaya orang munafik bagi orang lain ya. Di dalam sedikit tahu itu di dalam Al-Quran itu ada tertulis, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Jadi orang munafik itu bisa menyebabkan kayak fitnah terhadap orang lain, yang membuat orang lain ribut atau gimana gitu lah. Dan kalau nifaq itu ada macam-macam ya kan? Nah, nifaq itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu nifaq akbar. Nifaq akbar itu berhubungan dengan iman. Misalnya dia kelihatan beriman kepada Allah, kepada malaikatnya dan lain-lain, tapi aslinya hatinya mah tidak mempercayai dengan hal tersebut. Terus yang kedua itu nifaq asghar, berhubungannya dengan ibadah. Dia terlihat ibadah, ya kayak tadi lah, ke sholat atau yang lainnya, tapi padahal hatinya itulah. Nah, terus tanda-tanda dari munafik atau orang yang berperilaku nifaq itu seperti apa? Tanda-tandanya, yang pertama itu bila berbicara ia berdusta. Jadi berbicara tidak sesuai dengan faktanya. Bohong. Iya, bohong gitu. Terus yang kedua itu bila berjanji dia tidak menepati. Kayak iya, berjanji itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu berjanji, tapi dia janjinya tuh udah niat tidak mau menepatinya. Itu suatu akhlak yang sangat buruk. Yang kedua itu dia benar niat untuk menepati janji, tapi mungkin karena ada kelemahan atau gimana Akhirnya dia tidak menepati. Itu mah sedikit wajar lah gitu. Karena ada usul budgetnya. Dan apa akibat buruk dari sifat nifaq atau perbuatan munafik? Buat buruk. Yang pertama itu bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri itu
hilangnya kepercayaan dari orang lain dirinya. Jadi orang lain itu kayak nggak mau percaya, nggak mau percaya lagi sama dia, jadi soalnya suka bohong apa gimana. Terus bagi orang lainnya tidak bagi orang lain itu bisa kayak menimbulkan kekecewaan, merasa merusak hubungan, dan menimbulkan fitnah. Itu saja. Ya, baik, atas penjelasan dari Nur Abila sangat jelas sekali. Oke, selanjutnya yaitu pengertian tentang keras hati yang akan sedikit dijelaskan oleh saudara Anton. Pengertian keras hati atau godol yang berarti marah. Godol secara etimologi berarti marah. Marah dalam pengertian godol bersifat negatif. Dalam kamus bahasa Indonesia, marah berarti rasa atau perasaan tidak senang, panas karena dihina atau dilakukan kurang baik dan lain sebagainya. Dan di sini dijelaskan marah adalah lawan sadar dari ridho. Marah dari manusia berarti ada sesuatu yang telah merasuki hati mereka. Marah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, marah yang terpuji dan marah yang tercela. Yang marah yang terpuji itu adalah marah karena kebenaran. Jadi itu boleh gitu. Boleh. Kalau kebenaran itu boleh. Dan yang kedua itu marah karena tercela. Marah karena tercela itu adalah marah padahal dirinya merasa bersalah. Maksudnya itu bersalah, tapi marah, tidak mau Merasa apa? merasa kalah. Gimana tercela. Kalau cara mengobatinya gimana? Cara mengobatinya itu dalam keras hati atau bermarah. Kan tadi telah dijelaskan bagaimana harusnya mengendalikan daya marah sehingga ia tidak memuncak. Yang pertama, mengendalikan perilaku keras hati. Yang pertama itu mengingat keutamaan menahan marah. Dan yang kedua, takut akan siksa Allah. Yang ketiga, waspada terhadap dampak dari emosi. Dampaknya itu ya macam-macam kayak mukul apa itu. Jadi sebelum marah tuh harus bisa berpikir. Bisa berpikir jernih, berpikir dua kali. Apa yang akan terjadi selanjutnya yang harus kita pikirkan? Iya, gitu. Dan yang keempat, wajah buruk orang yang marah. Nah, bisa dibayangkan wajah orang yang buruk pas marah itu kayak gimana? Kayak apa? Nah, gitu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kita sampaikan untuk saat ini, dan saya berterima kasih kepada dua bintang tamu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast kali ini. Dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Nah, jadi mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.